Halo, saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Menarik sekaligus mengerikan rasanya apabila kita sebagai manusia diwariskan sebuah kekuatan super yang berasal dari orang tua kita, dan orang tua kita mendapatkan kekuatan itu dari orang tuanya lagi, orang tuanya lagi, orang tuanya lagi, alias turun-temurun. Dan makin mengerikan apabila kita dipaksa untuk mau tidak mau harus menyembunyikan kekuatan tersebut supaya kita tetap dianggap sebagai manusia normal oleh masyarakat. Itu adalah premis yang dibawa oleh sebuah serial terbaru garapan dari Korea Selatan yang tayang di layanan streaming Disney Hotstar. Serial ini berjudul Moving, baru tayang tanggal 9 Agustus tahun 2023 dan sukses menyita perhatian publik perfilman ataupun para pecinta drama Korea, karena selain konsep cerita yang ditawarkan itu benar-benar baru, benar-benar fresh, benar-benar unik, yakni mengusung tema kekuatan super yang dibalut dengan drama. Nah, seperti kita tahu kan kalau drama Korea itu apapun genre serialnya tidak terlepas dari dramanya. Moving bercerita seorang pelajar SMA yang bernama Kim Bung Suk yang memiliki sebuah kekuatan super di mana dia mampu melayang, tapi kekuatan ini belum bisa dia kontrol sepenuhnya sehingga orang tuanya memberikan solusi agar setiap hari dia harus membawa beban yang dimasukkan ke dalam tas, kemudian dia bawa setiap hari guna untuk membuat tubuhnya tidak mudah melayang. Walaupun sudah diberi solusi seperti itu, di beberapa momen tubuhnya secara tidak terkontrol tetap saja melayang dengan sendirinya. Nah, ternyata dari Kim Bung Suk ini, dia sadar bahwa bukan dirinya seorang yang memiliki kekuatan super, tetapi rekan-rekan di sekolahnya pun sama nasibnya dengan dia, yakni memiliki kekuatan super yang setiap harinya harus mereka rahasiakan dari umum karena takut dimanfaatkan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, suatu saat akhirnya mereka saling mengetahui bahwa satu sama lain ini memiliki kekuatan super. Dan setelah mereka saling mengetahui bahwa di dalam diri mereka ada sebuah kekuatan yang bisa saja tidak terkendalikan dan bisa saja sangat membahayakan orang lain, muncul seorang misterius yang juga memiliki kekuatan super dan dia ditugaskan untuk membunuh satu persatu anak-anak yang memiliki kekuatan super ini. Nah, awal atau benang merah filmnya seperti itu sehingga membuat film atau serial ini benar-benar layak untuk diikuti oleh para pecinta drakor maupun yang bukan pecinta drakor. Dalam waktu 1 minggu, serial ini sudah ditonton hampir di 65 pasar internasional, yang itu artinya pasar-pasar dari Moving ini sudah mencakup wilayah Amerika Serikat, kemudian wilayah Asia Pasifik seperti Jepang, Cina, Hong Kong, dan sebagainya, maupun di luar dari Asia seperti di Amerika Latin dan sebagainya. Dan kemudian serial Moving ini secara mengejutkan juga membuat pimpinan dari Disney Hotstar-nya memberi komentar positif, di mana 11 hari penayangan serial Moving, ekspektasi yang diharapkan oleh para petinggi Disney Hotstar justru itu melampaui ekspektasi mereka. Dengan kata lain, Moving ini sukses memberi satu tontonan yang selain menghibur juga menguntungkan. Sebab apa saya mengatakan menguntungkan? Karena sampai belum 1 bulan tayang, keuntungan yang didapat oleh pihak penggarap dan juga pihak Disney Hotstar itu beberapa kali lipat. Namun, keuntungan-keuntungan yang didapat ini juga tentu ditopang oleh biaya produksi yang tidak main-main, kawan-kawan. Walaupun tidak dirilis secara resmi berapa budget yang dihabiskan untuk menggarap serial Moving ini, tetapi salah seorang produser yang ikut terlibat di dalam serial ini, yang bahkan ikut terlibat dari pra-produksi, mengatakan bahwa untuk membuat serial Moving ini secara utuh sampai bisa dipublikasikan, itu membutuhkan budget setara dengan gabungan dari 4 film blockbuster yang ada di Korea Selatan. Itu artinya, walaupun ini serial, tetapi anggaran yang dikeluarkan itu tidak main-main.
Dan mau tidak mau pihak Disney Hotstar ataupun pihak produser, sutradara dan sebagainya, demi memuaskan kepuasan dari para pecinta film atau serial drakor ini, mereka harus menggaet beberapa rumah studio yang jumlahnya tidak sedikit, yakni melibatkan 60 rumah studio untuk menggarap visual effect yang ada di dalam serial Moving. Di dalam serial Moving ini, menurut data yang saya baca, itu sampai memiliki 7.000 adegan gambar yang digarap oleh 60 rumah studio yang tersebar di antara 9 negara berbeda dan melibatkan ribuan animator. Bisa kawan-kawan bayangkan betapa rumitnya menggarap serial Moving ini, maka tidak heran rasanya kalau serial Moving ini disebut sebagai salah satu produksian dari drama Korea yang paling besar atau paling menyita perhatian sepanjang sejarah perfilman atau perdrama Koreaan negara tersebut. Dan kawan-kawan bisa melihat sendiri bagaimana 11 episode pertama berjalan. Dari awal saja, dari episode pertama, kita sudah langsung disuguhkan adegan yang begitu begitu wah gitu, visualnya begitu kece. Bagaimana seorang Kim Bung Suk di dalam mimpinya itu melayang dari atas atmosfer, kemudian terjun bebas menuju kamarnya, dan itu kan membutuhkan visual efek yang tidak mudah gitu untuk menggambarkan bagaimana drama ini atau serial ini berjalan. Kawan-kawan bisa nonton di Disney Hotstar, bisa berlangganan juga di Disney Hotstar. Apakah serial ini akan menutup kiprahnya dengan memuaskan? Kita sama-sama belum tahu. Tetapi sepanjang perjalanan 11 episode, kita jelas disuguhkan cerita superhero yang berbeda dari kebanyakan, apalagi superhero Hollywood gitu kan. Mungkin ini bisa menjadi semacam antitesis dari fenomena superhero fatigue yang sudah saya bahas di konten sebelumnya. Dan saya makin penasaran gitu, bagaimana negara Korea ini benar-benar serius menggarap segala lini hiburan yang ada di negaranya. Ekspansi hiburan Korea Selatan atau yang biasa kita kenal dengan K-content itu benar-benar sudah mewabah di seluruh dunia, mulai dari fashion, film, musik, sampai teknologinya. Maka jelas kalau Korea sudah beberapa langkah di depan dari negara-negara pesaingnya yang paling dekat, kita katakanlah Jepang ataupun Cina. Dalam hal hiburan, jelas Korea sudah beberapa langkah di depan mereka, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia, bagian Asia lainnya, Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan sebagainya, itu sudah jauh banget gitu. Kita jangan dulu membandingkan kita dengan Korea, kita bandingkan negara kita dulu dengan Thailand saja yang paling dekat. Itu kan belum sejajar lah, belum sejajar, apalagi dengan Korea. Kawan-kawan kalau punya komentar lain silahkan tulis di kolom komentar. Apa yang kawan-kawan temukan setelah menonton 11 episode pertama dari serial Moving. Kemudian like, komen, dan subscribe juga setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Dan jangan lupa terus tonton konten-konten Kolom Sinema. Terima kasih.